Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan wa qana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sanabiyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Setelah kita mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada baginda Rasul, kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang dapat kita artikan dengan menjauhi semua apa yang dilarangnya dan menjalankan semua apa yang diperintahkannya. Salah satunya adalah kita melengkapi Islaman kita dengan melaksanakan ibadah haji. Maka untuk tema ataupun judul khutbah kami pada hari ini adalah informasi seputar pelaksanaan haji di tahun 2023. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Perlu kami sampaikan melalui khutbah Jumat yang mulia ini, walaupun kita tidak termasuk jemaah pada tahun ini, paling tidak kita bisa menginformasikan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, bahkan kepada tetangga kita. Adapun kebijakan itu diawali daripada pertemuan pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama, dan pemerintah Arab Saudi pun diwakili oleh yang membidangi masalah haji. Yang mana pada waktu tanggal 8 Januari 2023 telah terjadi kesepakatan di antara kedua negara. Di mana kesepakatan itu adalah yang pertama tentang kuota haji. Kalau tahun 2022 kita hanya diperkenankan untuk memberangkatkan jemaah haji kita cuma 56% saja. Namun dengan kesepakatan tadi sudah disepakati tahun ini jemaah haji kita kuotanya adalah 221.000 dengan rincian 203.320 itu adalah jemaah reguler. Kemudian 17.600 itu adalah jemaah haji khusus, dan selebihnya adalah para petugas berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Itu tentang kuota haji. Alhamdulillah 2023 ini kuota haji kita sudah penuh sebagaimana biasanya. Yang kedua, kesepakatan itu menyangkut batas usia. Pada kesepakatan itu sudah disepakati kalau tahun 2022 maksud kami, itu dibatasi 65 ke atas tidak boleh untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pada waktu tahun kemarin masih ada virus yang kita kemarin sangat heboh. Makanya umur 65 tahun ke atas itu tidak boleh berangkat pada tahun 2022. Nah, tahun ini
tidak ada batasan usia. Ya, makanya dari yang 203.000 tadi, kalau kita rincikan adalah 65 tahun ke atas yang gagal berangkat tahun 2020. Ditambah dengan setor pelunasan baru 45%. Yang termasuk di dalamnya adalah porsi berikut setelah keberangkatan tahun sebelumnya. Selanjutnya kami informasikan adalah tentang pengurusan atau pelayanan ketika jemaah haji berada di dua kota tersebut, kota Mekah dan kota Madinah. Biasanya pelayanan haji ini kita memakai jasa muassasah. Muassasah itu adalah badan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengurusi semua calon jemaah haji berasal dari seluruh dunia. Nah, tahun ini dengan kesepakatan itu, pemerintah kita bebas memilih perusahaan mana saja yang akan dapat melayani jemaah haji kita. Sudah akan ditunjuk 6 perusahaan. Yang pasti itu akan diseleksi mana harga penawaran yang terbaik daripada perusahaan yang akan ditunjuk itu. Jadi insya Allah semua pelayanan itu akan dilayani oleh kita, oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang keempat, yang perlu kami informasikan yang baru saja yang kita dengar dari televisi berdasarkan rapat dengar pendapat Panja Pelaksanaan Ibadah Haji dengan Komisi 8 DPR RI juga telah menyepakati yang berkenaan khususnya tentang jumlah setoran pelunasan haji. Jadi kalau di total dari haji setoran yang sudah kita lakukan kemarin berjumlah 49.812.726 rupiah. Yang mana itu bisa dirincikan 30.743.992 itu untuk penerbangan. Kemudian 3.300.000 itu untuk living cost ataupun kalau direalkan kurang lebih 750 real Arab Saudi. Kemudian selanjutnya layanan maisirnya kurang lebih 14.038.708 rupiah 26 rupiah. Ini rincian daripada yang harus dibayarkan oleh semua jemaah haji utamanya yang berangkat tahun ini. Namun juga kami tambahkan bahwasanya apabila ada jemaah 65 tahun ke atas kemarin yang kita katakan sebagai jemaah haji keberangkatan ditunda, tapi dia sudah lunas, tidak ada tambahan lagi. Tapi kalau dia misalkan jemaah haji lunas ditunda tahun 2020 kemarin, dia hanya cuma menambah 9.400.000. Nah, adapun untuk porsi berikutnya, untuk pelunasan yang sekarang, yang berhak untuk melunasi, jemaah harus menambahkan 23.500.000 rupiah. Ini rinciannya hadirin rahimakumullah. Jadi jemaah haji tertunda yang 2020 kemarin, yang terutama yang umur 65 tahun, tidak perlu ada tambahan lagi. Nah, yang besar adalah tentunya yang berhak lunas pada tahun ini. Dan sebagai informasi juga kami sampaikan bahwasanya untuk jemaah haji Kota Palembang itu berjumlah 3.200 kotanya. Kemudian untuk sesumsel itu 6.890 calon jemaah haji. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Terakhir, hadirin rahimakumullah, persoalan mahram kami tambahkan. Persoalan mahram masih mengacu kepada PMA yang kemarin, bahwasanya mahram itu diperkenankan kepada suami boleh menjadi mahram istrinya. Karena istrinya berangkat duluan, suaminya porsinya belakangan, boleh didekatkan. Siapa lagi? Porsi orang tua dengan anak. Orang tuanya harus berangkat sekarang, anaknya masih lama, itu boleh didekatkan.
Dan yang terakhir, kalau ada saudara kandung, tidak ada mahramnya, suaminya meninggal, boleh dia mengajak saudara kandung lainnya. Inilah yang berkaitan dengan mahram. Terima kasih. Ini kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini dapat berguna kepada kita semua. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Demi masa manusia itu dalam keadaan rugi kecuali bagi orang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah jittahlana babak wa ja'alna min jumlatil babik ya hayyu ya qayyum bi rahmati akum bi syafaati rasulil maksum ya mudabbir dabir ya musyahil syahil sanaqul asal bi jahil basirin nadir asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammad rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qadima faqallahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqallahu ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin rahimakumullah, sebagai pelengkap pada khutbah kedua ini kami tambahkan kepada kita yang belum sempat mendaftar, silahkan mendaftar. Paling tidak kita punya niat. Niat tentunya tidak hanya sekedar niat, tapi juga ada usaha. Kalaupun memang kita betul-betul kepengen, paling tidak kita boleh mengamalkan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Sekali lagi, ada amalan-amalan yang dapat kita lakukan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Bukan mengganti, namun setaranya saja. Apa yang dapat kita lakukan? Kita melaksanakan sholat isyraq 10 menit setelah suruk matahari terbit. Itu pahalanya seperti ibadah haji yang mabrur. Yang kedua bila kita laksanakan adalah sebelum tidur kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu pun sudah diamanatkan kepada Siti Aisyah ketika beliau bertanya kepada baginda Rasul. Yang ketiga, amalan yang setara dengan ibadah haji adalah melaksanakan umrah Ramadan. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, pahala setara dengan ibadah haji adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sekali lagi paling tidak, kalaupun kita belum ada kesempatan, mari kita laksanakan amalan-amalan ini yang sekali lagi pahalanya setara dengan ibadah haji. Sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita akan menjadi lebih baik lagi. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min rahmatika ya arhamar rahimin. Al muslimin wa dakhulna minal muqarrabin wa dakhulna minal muslimina haqqan wa dakhulna minal mu'minina haqqan wa dakhulna minal muttaqina haqqan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil bal ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha wa dzkurkum wa la dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.